Siapa yang menjaga dari keharaman, maka seorang tersebut menempatkan diri pada posisi mulia. Makanya ada disebut dengan bulan haram. Bulan haram itu bulan mulia. Haram kalau bahasa fikih, orang yang mengerjakan berbuat yang haram berarti dia berdosa. Dan orang yang meninggalkan perbuatan yang haram berarti dia mendapatkan pahala dari Allah. Maka di bulan haram ini berarti orang yang menjaga dari perbuatan haram, maka dia akan naik derajat mulia di hadapan Allah. Takbiratul ihram, takbir seorang hamba Allah yang mengangkat dirinya ke dalam derajat mulia. Kenapa? Karena solat adalah perjumpaan seorang hamba Allah yang rendah di hadapan zat yang maha tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, solat mesti dimulai dengan takbiratul ihram. Miftahus sholat, takbiratul ihram. Pembuka sholat, takbiratul ihram. Taftihus sholat, tahtimus sholat. Penutup sholat, salam, ucapan salam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu di dalam beberapa kasus saya sering menyampaikan, kalau ada makmum berjamaah mengikuti imam, posisi imam sedang ruku atau posisi imam sedang sujud, maka makmumnya ketika berdiri langsung ikut Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar ikut sujud, berarti sholatnya tidak takbiratul ihram. Alhasil sholatnya tidak sah. Maka mesti takbiratul ihram dulu, walaupun imamnya sedang ruku, imamnya sedang sujud, maka makmumnya Allahu Akbar ihram dulu, baru kemudian Allahu Akbar ikut sujud. Atau Allahu Akbar ihram dulu, langsung gerakannya ikut sujud, boleh. Jadi ngikutin Allahu Akbar 2 kali boleh, cukup sekali yang takbiratul ihramnya boleh. Nah, pertemuan yang lalu ada namanya amalan yang sama, ya. Jadi masuk ke dalam fikih aulawiyah, fikih prioritas. Fikih prioritas itu sebuah pengetahuan untuk mengambil tindakan yang tepat berdasarkan kedudukan hukum dan situasi yang ada. Allahu Akbar takbiratul ihram, sama gerakannya. Allahu Akbar dengan takbiratul intiqal. Takbir kan ada 2 macam. Takbiratul ihram, takbir pembuka salat. Takbiratul intiqal namanya takbir untuk perpindahan gerakan salat. Sama takbirnya, sama ucapannya Allahu Akbar, tetapi hukum yang paling tinggi di antara kalimat takbir dan gerakan takbir adalah takbiratul ihram. Maka cukup dia dengan mengambil takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, lantas dia ikut ruku, lantas dia ikut sujud. Kalau mau 2 kali takbirnya boleh, Allahu Akbar, lalu Allahu Akbar lagi, ikut ruku atau ikut sujud gerakan imam. Insya Allah yang demikian sah sholatnya dan afdol sholatnya. Tapi kalau Allahu Akbar langsung sujud, tidak sah sholatnya. Karena apa? Karena tidak memasuki gerbang rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat takbir. Salat itu dibuka kuncinya dengan bersuci. Suci dari hadas besar dengan mandi jinabah, suci dari hadas kecil dengan berwudu atau tayamum. Kalau kondisi tidak ada air atau ada air, badan anggota wudu, menurut dokter jangan terkena air dulu ini. Itu boleh. Lalu kita tayamum. Tahrimuhat takbir, maka memulainya dengan takbir.
tahlilu takbir, dan mengakhirinya taslim, dan mengakhirinya dengan salam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu mengangkat takbiratul ihram juga takbiratul intiqal seperti apa sih sebenarnya? Di dalam Majmu' Fatawa atau juga di dalam riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud disebutkan ada dua macam. Di dalam riwayat Bukhari yaitu mengangkat kedua tangannya hazwa mankibai, selurus kedua bahu. Itu riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Muslim, Raf'ul yadain hatta yuhadi udunai atau ra'si, mengangkat kedua tangannya, telapak tangannya selurus dengan telinganya atau selurus dengan kepalanya. Riwayat An-Nasa'i, ibu jarinya menyentuh anting-anting telinga. Jadi itu cara mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram maupun ketika takbiratul intiqal, termasuk ketika takbir sami'allahu liman hamidah. Jadi takbir pertama menurut Bukhari Allahu Akbar, selurus dada, bahu, Allahu Akbar. Muslim Allahu Akbar. An-Nasa'i Allahu Akbar, menyentuh anting telinga. Nah, umumnya di Indonesia ada yang selurus kepala dan ibu jari nyentuh, ada yang sampai di kedua bahunya, ada yang ala sodrih, yaitu selurus dengan dada. Jadi ada Allahu Akbar, dada. Umumnya kalau Imam Hambali mengikuti Bukhari Allahu Akbar. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengikuti Imam Muslim digabung dengan Imam An-Nasa'i Allahu Akbar. Itu mengangkatnya. Sama sami Allah liman hamidah juga. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kadang-kadang kita konsekuen awal Allahu Akbar, berikutnya Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, tidak konsekuen. Diharapkan setelah kita belajar ini bisa konsekuen. Lalu kedua telapak tangan ketika takbir. Yang pertama, tidak dirapatkan, tidak dibuka lebar jari-jari tangan, tidak mengepal, tidak mencengkram, tapi datar dibuka sedikit, lalu dihadapkan ke kiblat telapaknya. Jadi bukan menyamping begini, bukan ke begini, tapi telapaknya dihadapkan ke arah kiblat. Allahu Akbar, dibuka sedikit, tidak lebar, tidak rapat, apalagi dengan tidak ada aturan. Jadi aturannya dibuka sedikit, dihadapkan telapaknya ke kiblat, diangkat Allahu Akbar. Itu kaifiyah mengangkat tangan ketika takbir, baik takbiratul ihram maupun takbiratul intiqal, perpindahan gerakan salat. Apa dalilnya? Kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi idza ibtatahas shalah. Rasulullah mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya ketika memulai salat, riwayat Bukhari. Idza rafa'a rasahu minar ruku' hatta balaghata furu'a udhunaih, riwayat An-Nasa'i. Mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, hingga setinggi kedua daun telinganya, dan ibu jari dalam riwayat yang lain menyentuh anting telinga. Ini riwayatnya sudah saya sampaikan, masuk. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi ada 3 macam posisi telapak tangan, jari-jari tangan berbeda. Ketika mengangkat tangan takbiratul ihram, takbiratul intiqal, kemudian sami Allah liman hamidah, dibuka sedikit, dihadapkan ke telapak tangannya ke arah kiblat. Kalau ruku itu caranya, ini kita agak
maju kita bahasnya takbiratul ihram, tapi saya jelaskan supaya singkat. Kalau ruku, telapak tangan ini jari-jarinya lebar mencengkram lutut, bukan di atas lutut, saudara. Hadisnya ala rukbah, di atas lutut, seolah-olah ini lutut, ini di atasnya. Bukan di atas lutut jadi di paha. Ala rukbah, di atas lutut itu maksudnya pada lututnya. Jadi mencengkram lutut. Kalau ini lutut, dicengkram lutut itu, dipegang gini dengan jari-jarinya melebar, terbuka. Itu cara pertama. Cara kedua, ini lutut, cengkramnya ke samping. Ke samping. Maaf, harus berdiri. Jadi kalau ini tangan kiri, cengkramnya ke samping. Nah, gini. Ini lutut. Begini. Kalau tadi gini, cengkram. Pas lututnya. Bukan di atas lutut, di paha, bukan. Ala rukbah itu pada lututnya. Itu kan diumpamakan kalau sedang tiduran di atas lutut, ya pas di lututnya. Gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu cara pertama takbir, dibuka sedikit, ruku dibuka lebar, mencengkram lututnya dan mendorong lutut. Sehingga ketika ruku itu posisi lutut bukan bengkok, tapi lurus, kan didorong. Ketika mendorong lutut, badan ini, tulang punggung ini ditarik ke depan. Ini kan nanti bahasannya ketika pas rukunya. Lalu berikut, ketika sujud, posisi telapak tangan berbeda lagi. Kalau sujud, dirapatkan jari-jarinya, ditempelkan rata di tempat sujudnya. Jadi bukan begini sujud itu, tapi ditempelkan rata, dirapatkan jari-jarinya, ditempelkan, plek, nempel. Lalu ujung-ujung jari tangannya asabi'ihimal kiblat, dihadapkan ke kiblat. Jadi kalau itu arah kiblatnya, nempel begini, plek. Bukan begini, bukan nyerong, bukan ke dalam, tapi lurus ke depan. Ketika ruku tuh plek, sujud, tangan tuh plek diluruskan ke arah kiblat. Ini tata cara ketika kita sujud, posisi kedua telapak tangan kita datar, tempel, lurus, dirapatkan jarinya, diarahkan ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan, mengangkat tangan ketika sholat ada 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, diangkat. Yang kedua, inda ruku, ketika mau ruku, Allahu akbar, ruku, diangkat tangannya. Yang ketiga, indal qiyam, indal i'tidal, ketika mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, diangkat. Yang keempat, indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika berdiri setelah tahiyat pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tutup, Allahu akbar, diangkat. Kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, ada tasyahud awal, ketika berdiri ke rakaat yang ketiga, diangkat telapak tangannya itu Allah. Ada 4 tempat. Walaupun nanti panjenengan akan ketemu ada amalan, mungkin kiai ulama sepuh duduk mau sujud, Allahu akbar, angkat tangan. Dari sujud ke duduk, Allah angkat tangan. Itu ada riwayatnya di riwayat Bukhari, tapi bukan di Sahih Bukharinya. Hadisnya kategorinya sahih, cuma oleh para ulama bersepakat 4 tempat inilah yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama dan para santri. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, bangkit dari ruku, ketika mau i'tidal, dan ketika bangkit dari tasyahud pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Monggo. Tidak ada? Alhamdulillah.
lillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. In uridu ila al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.